izin mungkin mereka marah. Pemasukan ya, pemasukan sampai jadi, repot panitia itu sampai repot ya. 42 orang ya kalau nggak salah. 42 orang itu berbarengan. Sapun kanu agung kanu kagungan kun payakun dek ngandek sapangadek belar gumelar kawasana di peting di langit peting kareti di berang peting gulisik gumelar di alam lahir. Bari muji syukur kanu agung kedalna alhamdulillah. Bari muji syukur kanu agung kedalna alhamdulillah. Raja Muna Raja Islam Muhammad ya Rasulullah. Para abdi-abdi sejak ngaguagan ngararatan titis waris nini luwih sifat tahunan luwih meruncang diri-diri anu sakiwari rek mulu nulung tujuh ngarayak ka pajajaran bengan hayang ulah dengan panondengan jeung musik manikna pangan ajian aku
Ayan aing-aingan bilang tepi lalampahan lalakon panjang cacangan Paboro-boro jeung salang aja bentang pulang jeung lain rasa tepi lalampahan saraka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita untuk sekarang kedatangan tamu dari siapa dulu Pak? Jakar ya. Bapaknya? Saya Epin. Oh ya, Kang Jaka sama Kang Epin udah lama bermain kecapi ini. Enggak sih ya, kita mah ini buat nyari raun gitu. Buat bisa sendiri aja lah. Jadi udah berapa lama main kecapi ini Pak? Lama ya. Lama. Dari SMA-an lah. SMA. Belajarnya gimana tuh Pak? Kita mah otodidak, belajar sendiri. Belajar sendiri lah. Kalau datangin sanggar-sanggar pernah juga ya. Yeah. Cuman kita nggak ada biaya buat sanggar. Cuman lihat aja. Yeah. Lihat, pelajarin. Kadang-kadang suka ngobrol sama yang jago gitu, ngambil ilmunya gitu. Nah Pak, kalau misalnya di gitar itu kan do re mi fa sol la si do. Kalau di kecapi sendiri ada nggak sih Pak do re mi fa sol la si do nya? Ada. Itu do re mi fa sol la si do. Ada daminatilada. Kalau untuk titilaras Sunda itu daminatilada kalau untuk pelok. Ya. Tapi kalau bisa dilubahin juga ya ke diantanis. Ya. Bisa jadi do re mi fa sol la si do. Tapi kebanyakan kalau Sunda itu Kalau Sunda daminatilada itu ya. Nah, istilahnya kita mah kan baru mengenal pelog jadi yang itu. Tapi salendro mah kan beda lagi, salendro sama madenda. Belum paham ke sana mah, baru pelog malam belajar, masih belajar. Kalau kan aja gitu ya. Iya. Tapi banyak gitu dari pelog juga banyak gitu. ya. Pembendaharaan lagunya banyak. Kalau orang Cianjur tuh kebanyakan pelog ya, yang sedih-sedih gitu ya. Duh. Kalau salendro kayak gitu biasanya madenda. Kalau salendro kan lebih ke Jawa. Kejawaan ya. Jawa. Kayak Cirebon kayak gitu. Kalau madenda itu biasanya kebanyakan Bandung. Mereka kan lompatnya ke pop. Ya, lompatnya ke pop, ke lebih ke tembang ya. Dan madenda apa itu? Kalau sekarang bukan mereka nyebut ada apa? Merdeka ya. Merdeka jadi mereka tuh nggak teracu gitu. Kan kalau pelog itu pakem. Yeah. Udah gitu aja nggak boleh dirubah gitu. Terus pakem lah, pakem. Kita boleh ngerubah teks, tapi nggak boleh ngerubah lagam. Jadi Cianjuran sakit gitu nawe. Udah aja gitu. Udah aja pepantunan kayak gitulah. Nadanya sama, kata-kata boleh beda, tapi pakemnya di titik nadanya nggak boleh rubah. Nah, kalau di Madenda sama Merdeka kayak gitu bebas ya. Itu bisa jadi masuk yang tadi itu do re mi itu bisa masuk ke bisa juga cuman kita tuh nggak terlalu mempelajari, kita juga bisa ya. Cuman nggak terlalu dalam karena di pelog juga masih luas gitu. Dan
Ari bade doremi mantos ku gitar gitu aja di mah. Tunggu kacapi ya. Oh, nuhun. Kalau kacapi mah kan enak kan. Ya, Emang biasa pakai fokusnya ke suling titilan juga Sunda. ya. Ada yang lebih berat tuh dari Cianjuran tuh dari cara metik, ya itu dari cara metik, terus dari cara Nembang ya. Beda lagi. Larangtang. Beda lagi. Itu Kalau sulingnya juga itu sama. sama Beda. beda. Kalau udah pakai luat laut yang variasi itu biasanya rayahan itu udah biasanya gitu. Raihan itu apa? Kalau sekarang itu inovasi. Iya. Inovasi. Jadi yang barusan dimainin itu Kalau barusan mah pakem, pakem. kita larinya ke pakem lah, ke emang adat Adat ya. 100% adat gitu. Jadi nggak dicampur luar gitu. Kalau di raihan beda lagi, kalau di raihan lebih ke pop, mungkin lebih menjual gitu kalau masuk industri musik mah. Kalau kayak gini kan kita tuh hanya apa namanya mempertahankan budaya lah ya. Iya, Jadi bagus jadi sekali itu, Pak. pakem lah gitu, pakem adat lah gitu, pakem adat. Walaupun tidak menguasai 100% tapi saya cinta gitulah aku Iya, budaya Sunda gitu. benar harus dibudayakan Iya. Pak. Seperti itu ya Pak ya. Budaya-budaya yang seperti itu. Minimal bisa main. Minimal bisa mainin lah gitu. Ya. Walaupun kita apa bukan Ahlinya. ahlinya ya. seperti yang dia. Tapi- Mungkin kalau saya di luar mainin kayak Iya. gitu dikomplain biasanya Iya. gitu. Itu kurang iya nah, ya kurang iya nah. Tadi dia mau bebas dah tujuan aja Hobi ya. jangan bisa gitu, jangan biasa nyarira lah, bukan untuk orangin gitu, bukan untuk apa gitu. Tapi saya Ya, buat kalau yang syukur-syukur awam sendiri kepake aja gitu, bagus. gue dengerin, wih enak banget gitu ini dengerinnya gitu. Rasanya tuh gitu. Di Sunda tuh banyak kayak di bukan di Sunda apa namanya di dalam Betawi di film juga dari gaya petik, gaya Iya. nyanyi itu sudah beda. Oh, udah beda. Gaya ya, Pak? nyanyi cowok sama cewek beda. Kan kalau orang nggak paham nyanyinya sama aja, Ya. cewek cowok lagamnya itu beda. Kalau cowok misalkan gini, kalau cewek gini gitu. Beda. Walaupun Beda-beda, lagunya sama, kawihnya sama gitu ya. Ya. Tapi mereka tuh nadanya nggak sama, untuk cowok gini, untuk cewek gini. Nah, daya petik juga beda-beda. Daya petik itu banyak. Bukan hanya itu gitu, mau dari catlik juga beda lah, ada catlik namanya. Pokoknya banyak lah gitu ya. Iya. Petikan berapa macam, Petikan beberapa macam, jadi lu nggak menguasai semuanya. Nah, karena lu mau jadi ahli gamenya, kurangnya jangan bisa. yang bisa Yang jangan hibur orang, marariung kita malam minggu tuh. Malam minggu kalau di Cianjur kayak gini. Enggak, kalau ada gendang kita main gendang, kalau nggak ada gendang ya kita main apa gendang APK ya di Android kita pasangin ke musik gitu. Kalau untuk seputar raja sendiri nih ya Pak ya, artinya apa sih Pak raja itu Pak yang misalnya Bapak bisa sampaikan gitu? ya kalau kata orang mas gitu raja itu seperti apa ya, Ngaruh. perwat sama itu tuh amit-amit apaan tuh yang mau minta izin gitu. Biasanya pembukaan misalnya raja kan itu minta izin lah Raja tuh intinya intinya dia awal. itu pusernya. Jadi awal dalam permainan kacapi itu kalau misalkan besar kayak gitu, permainannya kayak di panggung atau kayak gitu, jadi mengundang halayak ramai. Raja itu seperti apa itu? Seperti meminta perlindungan lah, doa lah gitu. Perlindungan, minta izin gitu. Bukan berarti ke minta perlindungan ke makhluk gaib, bukan. Jadi kita tuh kalau bahasa Sunda nama apa ya, jadi menghargai walaupun dia beda alam gitu, beda alam, karena walaupun tidak bisa dipungkiri lah kalau misalkan kesenian itu kesenian Sunda asli ya. Terus juga warisan leluhur gitu. Tiba-tiba ada yang mainan tanpa izin, mungkin mereka marah gitu. Seperti itu ya Pak ya, kalau untuk masalah raja sendiri ya. Raja. Dan boleh di googling lah arti raja itu kan. Raja itu kan artinya adalah bagian dari seni Sunda yang merupakan apa itu, doa lah gitu. Ritual doa, tapi mungkin dimainkan secara kecapi. Kan kata-katanya juga gitu kan. Amit-amit, ampun, ahung kayak gitu. Banyak kan seperti itu Jadi ya Pak ya. kayak mohon izin Mohon izin. supaya nggak ada apa-apa. Kalau misalnya main kecapi yang kayak gini tuh Pak, pernah nggak ada pengalaman-pengalaman yang bisa dibagikan untuk kita semua? Banyak ya. Banyak
seperti apa tuh Pak? Kayak misalnya ngerajah ya Pak ya biasanya ya. barusan kan nggak ada. Kalau ngerajah gitu pernah nggak ada pengalaman mistis yang bisa dibagikan ke pemirsa? banyak. Terakhir kita main tuh waktu camping ya, Ya. waktu camping Lataka. di Ulataka di Cibodas. Kan tiap apa itu namanya, tiap regu lah gitu. kontingen tuh bawa alat musik, Ya. yang lain kan bawa gitar ya, bawa gendang atau bawa marawis, kita bawa kacapi. Malam-malam iseng ya. Malam-malam iseng. Kita jam berapa tuh? jam 11 ya. Kita tuh di apa, tendanya yang paling atas 3 ke atas kalau nggak salah itu, 3 ke atas. Kita mainin iseng jam 11-an. Nggak lama, cuman selang beberapa detik itu 2 tenda semuanya Kenapa tuh Pak? kemasukan ya, Kemasukan. sampai repot panitia itu. Sampai repot ya. 42 orang ya kalau nggak salah, 42 orang itu berbarengan Gantian itu. gantian. Itu Ada yang pas bareng-bareng. lagi Bapak pada main kecapi itu ya Pak? Sudah main beres, Sudah beres. baru beberapa detik di atas kita, cuman kan satu tenda ke tenda lain teh. Kalau satu reguan dipisahin sama apa itu ya, Iya. apa tali itu ya, Terapi ya. tumbuknya Ya. karena tanah ya. Langsung lah itu dulu. Sampai Itu- panitia itu repot dan suruh kita berhenti, jangan main kecapi lagi. Sampai kita nggak main sampai berakhir Ulataka. Iya. Jadi kenapa sih Pak itu pas lagi beres main kecapi atau misalnya lagi ngerajah itu bisa pada ke masukan lah ibaratnya gitu? Kenapa bisa seperti itu Pak? Rasanya kalau saya sendiri mah, jadi alat musik ini nggak dianggap mistis gitu ya sebenarnya Iya. mah. Jadi Biasa-biasa sih alat musik mah bebas. bebas gitu sampai jam 12 gitu suka main. Saya suka main sampai kadang pagi. Ya. Ya. Dan waktu itu terkejut ya. Cuman waktu itu mungkin posisinya kita di daerah dekat pegunungan ya, kan, Iya. pegunungan daerah Sunda. Ya. Kan kalau katanya si kata-kata orang dulu rajah itu, kita tuh minta izin sebenarnya rajah itu, cuman mungkin posisinya nggak tahu lah juga. Ada yang nggak enak mungkin di alam sana ya, jadi dia masuk gitu, nggak tahu sih. Cuman kalau saya pribadi ini hanya sekedar alat musik, tapi mungkin di sebagian orang yang lain ya, banyak di orang Sunda juga, orang sini juga menganggap bahwa kacapi ini sakral gitu. Tapi kalau kita mah enggak ya, kita mah cuma alat musik lah buat hiburan. Kalau kita nongkrong di Cianjur ya, yang lain gitar-gitar, kita mah kacapi sering. Bener, mantap ya. Banyak Yesus banyak ya yang Iya. yang lain tuh, Yang gimana? Yang digelar. oh yang digelar ya. Yang digelar. Terus yang di itu di apa aja yang waktu apa filman. Oh iya, Apa gimana tuh Pak? waktu di itu di MI Al Fajar tuh di belakang tuh kita sampai kursi itu diangkat-angkat, dibanting-banting sama Terbang itu, lemari. Pak. Kita jam 2 mainin Sekali, kecapi, dibanting-banting itu ke meja. Buak pertama. Buak. Gimana kayak orang tepuk-tepuk gitu. Lama-lama itu diangkat Terbang gitu, naik gitu, Pak. diangkat, dibebetkan, dibalikin. Sampai kayak gitu ya Pak, bisa main kecapi sambil suling gini, ngerajah gitu. Kalau digelar tuh nangis Ya nangis itu. di atas kita tuh nangis, gak berhenti dibacain surat-surat juga. Iya. Kan atap rumah tuh dikit ya, pendek kayak gini, nangis gak berhenti. Jadi ada yang nangis gitu di dalam. Nangis Asli. kita lari. Ngeri. Lari itu Pak. Lari. Tapi tetap aja kita main lagi. Main lagi. Kayak barusan di sini kan apa, Berhenti. daerah sini kan ini ya, Ya. rada siun lah ya. Tapi kita main aja lah. Ya, kita niatnya anggapnya ini musik ya, Iya. bahwa yang memberikan Bukan mau manggil lah Iya, gitu bukan. ya. yang Kadang-kadang. memberikan pelindungan juga, mudarat itu kan Allah. Iya. Tapi kebanyakan itu kalau orang-orang itu bermain kayak ngeraja gitu, itu dipakai buat manggil ya Pak ya? Iya, mereka kalau mau gini pakai ritual dulu biasanya, kayak upacara adat, kawinan sama gitu, mereka tuh di belakang pada ritual dulu. Apa aja tuh Pak yang di ritualin Pak? Ya nggak tahu sih, cuman ya saya nggak mau bahas lah. Biasanya yang setahu Bapak nih. Itu kan tiap orang beda-beda ya, Oh, mereka tuh beda-beda. percaya bener-bener sugestinya kuat. Mereka mungkin ada yang hadirkan kopi hitam, Iya. kayak gitu lah. Bukan itu segala ngaran aja, kadaharan teh Saja. Suku. makanya gitu.
Ya mungkin mereka buat para leluhur, buat masyarakat. Tapi itu gak semua sih, gak semua ya. Kadang-kadang ada yang percaya. Karena ini kan alat musik khas Cianjur. Ya, kecapi suling ya Pak ya, khas Cianjur. Beda sama yang lain, Ya. walaupun ada di daerah lain kecapi suling di luar Cianjur, launya beda ya. Kalau Cianjur kan deuh-deuh, tidak sediheun. Pika sedikit. Kalau untuk Cianjur sendiri itu Cianjur ya. sendiri pelog lah kebanyakan. Ya. Kalau di luar kan banyaknya salendro, magenda. Ya. Nah Pak, tanya, ini jenis kecapinya jenis kecapi apa sih Pak yang dipakai Pak? Kecapi kawin namanya. Oh ini kecapi Kecapi kawin ya. kawin. Jadi biasanya kalau buat ngeraja atau misalnya main kecapi itu kebanyakan dipakainya kecapi apa tuh Pak? Bebas bisa. Cuman sendiri. kalau rincik itu nggak bisa, kalau rinciknya Oh, biasanya kalau di pendopo yang tempat-tempat yang Ageng apa, lah, ageng gede. gitu ya, pejabat-pejabat itu pakai kecapi yang gede itu yang Tapi indung kecil gelung ya. itu yang Gelung ujungnya kita bulan juga ombak. Ada tinggi dia. Mantap Pak. Kalau ini kan kecapi rumahan lah, bisa dibawa kemana-mana gitu. Kalau kecapi rincik itu lebih kecil, ya. Lamun fungsinya di band mah jadi namanya. Kalau di Bukan apa tuh? ritem. Oh buat Kayak ritmenya. Kalau ini Kalau ini kayak melodi. melodinya. Kalau kecapi indung itu buat apanya Pak? Kecapi indung itu sama juga. Kecapi rincik ada juga yang bentuknya Ya. kayak kecapi indung. Cuman dia itu posisinya gede, nggak bisa dibawa-bawa gitu. Berat gitu ya. Biasanya kalau rumah gedean dulu tuh kayak gitu. Pendopo lah gede. Pendopo iya. Di rumah-rumah jalmi baheula gitu nya, Ya. nur ada kayak artosan mah biasanya mereka kan suka musik-musik yang Sunda dulu. Ya. Bawa pada besar di rumahnya. Pada koleksi lah. Iya, iya. misalnya saya mah hobi lah ya. Kalau dilihat dari sejarah itu panjang, jadi versinya beda-beda gitu. Ya dan mohon maaf juga kalau misalkan main tuh kalau di luar sana kan banyak yang keren ya, Iya. banyak yang ahli ya. Mohon maaf karena kita tuh mainnya buat pribadi aja. Oke, baiklah Pak. Untuk yang podcast kali ini mungkin cukup sekian dulu aja. Bila kawan-kawan sekalian ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kita akan undang kembali bapak-bapak yang ada di sini untuk membahas seputar Raja ini atau seputar kecapi atau seputar kebudayaan yang ada di Kabupaten Cianjur ini. Yang saya pahami aja, yang saya bisa aja karena masih banyak yang ahli di luar sana. Ya. Untuk saat ini, oke kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.